Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Dalam kisah KKN Desa Penari, sosok Badarawuhi kerap disebut-sebut jin bersosok manusia setengah ular. Ini merupakan penguasa di desa tersebut. Namun, keberadaan Badarawuhi dan kisahnya di Nusantara ini bukanlah satu-satunya. Ada 7 sosok manusia ular mirip Badarawuhi yang juga cukup tenar di masyarakat. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kita harus meyakini bahwa di dunia ini kita hidup berdampingan dengan sosok yang tidak kasat mata. Sejak viralnya KKN Desa Penari, sosok Badarawuhi tak luput dari bahasan masyarakat. Dalam kisah itu, Badarawuhi diwujudkan sosok yang jahat karena telah menjadikan Bima dan Ayu sebagai tumbal dan ditemukan oleh teman-temannya sudah dalam keadaan koma. Badarawuhi sosok jin wanita berparas cantik berwujud manusia separuh ular, dijadikan pemimpin di desa lelembut itu lantaran sakti. Namun, kisah penampakan dan kesaktian jin berwujud manusia setengah ular di Nusantara ini cukup banyak. Malahan, keganasan dan kesaktian Badarawuhi belum ada apa-apanya dibanding beberapa penguasaan jin berwujud ular yang kisahnya lebih melegenda dan keberadaannya masih diyakini oleh masyarakat setempat. Nah, berikut ada 7 sosok jin ular yang diyakini masyarakat berada di Indonesia. Bahkan bisa disebut Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari ini kalah jauh dengan para jin atau siluman tersebut. Bukan hanya ganas, tapi ketujuh jin atau siluman ular ini selain jadi penguasa di salah satu tempat, juga memiliki bentuk yang panjang dan besar. Bahkan ada yang sampai memiliki panjang 2 km. Sehingga dari badannya saja Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari ini sudah kalah jauh. Satu, Nyi Blorong. Nyi Blorong merupakan sosok jin atau siluman yang dikenal sebagai panglima cantik pantai selatan Jawa, dan namanya pun cukup tersohor lantaran sakti hingga disegani oleh lelembut di dunia gaib. Nyi Blorong memiliki wujud setengah ular dan setengah manusia, di mana dari kepala hingga pinggang menyerupai wanita cantik. Namun, dari pinggang ke bawah berbentuk ekor ular, sama halnya dengan sosok Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari yang banyak digambarkan. Pada saat bulan purnama, kesaktian Nyi Blorong ini berada dalam puncaknya, sehingga ia dapat dengan mudah menjelma menjadi wanita cantik seutuhnya. Saat Nyi Blorong menjelma menjadi seekor ular utuh, ular tersebut akan berwujud ular raksasa yang panjang dan besar. Bahkan panjangnya bisa mencapai kurang lebih 30-50 meter. Selain itu, Nyi Blorong ini adalah prajurit bawahan Nyi Roro Kidul yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan pesugihan Nyi Blorong. Sehingga orang yang melihat kedatangan siluman ular Nyi Blorong ini biasanya hanya orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong, atau dengan kata lain orang yang melakukan pesugihan. 2. Siluman ular Tangka Laku. Siluman ular Tangka Laku adalah ular siluman yang berada di kawasan Kalimantan, tepatnya di daerah Borneo. Ular ini memiliki panjang sekitar 12 meter. Diceritakan bahwa untuk mengelabuhi orang di sekitarnya, siluman ular ini bisa menirukan berbagai suara seperti suara ayam, kambing, dan suara hewan lainnya. Siluman ular ini juga diyakini masyarakat setempat muncul hanya di musim-musim tertentu. 3. Siluman ular berjengger. Siluman ular yang satu ini menurut cerita muncul saat musim hujan dimulai atau saat terjadinya bencana banjir. Cerita ini pun berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti halnya siluman ular Tangka Laku, siluman ular berjengger pun juga dapat menirukan suara seperti kokok ayam jantan, kambing, dan babi hutan. Ular ini biasanya berada di sekitar sungai-sungai di Jawa Timur.
dan memiliki panjang 15 meter. Namun, siluman ular berjengger ini paling sering muncul di kawasan Gunung Wilis, Jawa Timur. 4. Siluman ular putih raksasa. Siluman ular putih raksasa ini biasanya hidup di gua-gua yang menyeramkan di Nusa Tenggara Timur. Bahkan konon ada cerita orang dari Australia yang menemukan seekor ular putih raksasa di sebuah gua. Siluman ular ini dikatakan memiliki panjang kurang lebih 23 meter dan seukuran tubuh orang dewasa. 5. Siluman ular nabau. Menurut cerita, siluman ular nabau berada di sungai-sungai pedalaman Kalimantan, khususnya Sungai Mahakam. Ular ini memiliki panjang 50 hingga 80 meter dan berwarna hitam serta memiliki kepala seperti naga. 6. Siluman ular naga gendeng. Kisah ular raksasa naga gendeng sudah tidak asing lagi bagi warga sekitar pegunungan Gendeng. Siluman ular ini hidup di sungai bawah tanah, di kaki Gunung Gendeng. Disebutkan bahwa siluman ular gendeng ini sering muncul secara tiba-tiba, terutama saat musim hujan. Ular ini memiliki panjang sekitar 50 hingga 100 meter dan berkepala naga. 7. Siluman ular baru kelinting. Ular baru kelinting terkenal di Jawa. Menurut informasi, siluman ular ini merupakan anak dari Ki Ageng Mangir. Ceritanya, Ki Ageng Mangir bersemedi pada sebuah tempat di Jawa. Ular baru kelinting ini kembali cari bapaknya. Namun, Ki Ageng Mangir enggan menerima si anak jika tidak bertapa lebih dulu agar dapat berwujud manusia. Akhirnya, mereka bertapa sambil mengitari Gunung Merapi. Inilah tolak ukur jika siluman ular itu memiliki ukuran panjang sekali. Bahkan, siluman ular baru kelinting dipercayai memiliki panjang sekitar 2 km, sehingga disebut sebagai siluman ular terbesar di dunia. Menurut penuturan masyarakat di sekitar Gunung Merapi, ular baru kelinting kerap kali menjulurkan lidah. Lalu Ki Ageng Mangir memotong lidah ular baru kelinting dan potongannya menjadi pusaka tumbak Kiai Baru Kelinting. Itulah 7 jin atau siluman ular raksasa di Indonesia yang ganas, sehingga diduga Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari kalah jauh dibandingkan dengan ketujuh siluman ular tersebut. Namun, sehebat apapun itu, manusia tetaplah sebaik-baik ciptaan Allah. Jika kita dekat dan meyakini kekuasaan Sang Pencipta, maka jin sehebat apapun akan enggan mengganggu kita.